kekayaan negara menjadi korporasi. Konsep kekayaan negara menjadi korporasi merujuk pada upaya pemerintah untuk mengelola aset dan sumber daya negara dengan pendekatan bisnis yang lebih profesional dan efisien, mirip dengan korporasi atau perusahaan. Ini sering dilakukan melalui pembentukan badan usaha milik negara atau BUMN atau Sovereign Wealth Funds atau SWF yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset negara. Undang-undang BUMN yang baru menyebutkan peran BUMN sebagai regulator, sehingga dibentuk Sovereign Wealth Fund Danantara. Pada posisi ini, Danantara dapat melakukan pengelolaan aset, dana investasi negara, dan sumber daya dengan strategi investasi global. Kalau kita melihat hal ini, keuntungan pendekatan korporasi, efisiensi dan profesionalisme, pengelolaan lebih terstruktur dan berorientasi profit, pengurangan beban APBN, mengurangi ketergantungan pada anggaran negara, daya saing global, aset negara dikelola secara kompetitif di pasar internasional, peningkatan investasi, membuka peluang kerjasama dan pendanaan eksternal. Tantangan dan risiko, potensi monopoli, dan antara yang dominan bisa menghambat persaingan sehat. Intervensi politik, kepentingan politik bisa mengganggu independensi manajemen. Risiko privatisasi berlebihan, jika tidak terkontrol, aset negara bisa jatuh ke tangan asing. Kemudian moral hazard, penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset negara. Potensi monopoli, intervensi dalam ekonomi dan bisnis, subsidi dan proteksi industri. Pemerintah memberikan bantuan keuangan atau regulasi khusus untuk melindungi industri tertentu dari persaingan. Intervensi dalam regulasi dan hukum, kriminalisasi atau pengampunan terhadap kelompok tertentu. Misalnya kelompok bisnis yang dekat dengan pemerintah mendapatkan perlakuan istimewa. Intervensi dalam media dan opini publik, manipulasi opini publik melalui kampanye atau propaganda, termasuk dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan sosial. Intervensi politik, bentuk gangguan terhadap independensi manajemen, penunjukan pejabat berdasarkan kepentingan politik, pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan analisis bisnis. Manajemen dipaksa mengambil keputusan yang menguntungkan kelompok politik tertentu, bukan untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Ketergantungan terhadap regulasi yang dipolitisasi, perubahan aturan atau kebijakan yang tiba-tiba karena tekanan politik membuat manajemen sulit menjalankan strategi jangka panjang. Penyalahgunaan anggaran dan sumber daya perusahaan. Dana perusahaan atau lembaga digunakan untuk mendukung kampanye politik atau kepentingan partai tertentu. Risiko privatisasi berlebihan, desakan ekonomi dan utang negara. Pemerintah yang mengalami krisis keuangan seringkali menjual aset negara sebagai solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
kurangnya regulasi yang ketat. Jika tidak ada regulasi yang membatasi kepemilikan asing, aset negara bisa diakuisisi oleh investor asing tanpa kontrol yang memadai. Korupsi dan kepentingan politik. Privatisasi yang dilakukan secara tidak transparan bisa menguntungkan kelompok tertentu, bukan kepentingan rakyat. Ketergantungan pada modal asing. Jika negara terlalu tergantung pada investasi asing untuk membangun infrastruktur dan industri strategis, maka aset negara bisa secara bertahap berpindah kepemilikan. Moral hazard. Kurangnya transparansi dan pengawasan. Jika pengelolaan aset negara tidak diawasi dengan baik, ada potensi penyalahgunaan dana atau keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Kepentingan politik dan nepotisme. Pejabat atau pengelola aset negara bisa memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan kelompok politik atau kroni bisnisnya. Asumsi bahwa negara akan menanggung kerugian. Jika pengelola aset negara berpikir bahwa segala kerugian akan ditanggung oleh pemerintah, mereka bisa mengambil keputusan berisiko tinggi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dana negara bisa disalahgunakan tanpa konsekuensi yang nyata bagi pelaku. Perlu menjadi renungan bersama. Intervensi politik bisa bermanfaat jika dilakukan secara transparan dan untuk kepentingan nasional. Namun jika terlalu jauh dan dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu, bisa merusak ekonomi, bisnis, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebijakan politik dan mekanisme pasar yang sehat sangat penting. Kepentingan politik yang terlalu kuat dalam manajemen bisa menghambat efektivitas organisasi, menurunkan kepercayaan publik, dan mengarah pada keputusan yang merugikan perusahaan atau lembaga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kepentingan untuk menjaga independensi manajemen dengan menerapkan tata kelola yang baik, memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, serta memastikan regulasi yang adil dan transparan. Pembentukan Danantara SWF dapat membawa manfaat jika dilakukan dengan pengawasan yang baik. Tetapi privatisasi yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat mengancam kedaulatan ekonomi negara. Oleh karena itu, kebijakan lembaga investasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kepentingan nasional untuk memastikan bahwa aset negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Moral hazard dalam pengelolaan aset negara adalah ancaman serius yang bisa merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Pencegahan melalui transparansi, pengawasan ketat, dan akuntabilitas yang jelas sangat penting agar aset negara dikelola secara profesional dan memberikan manfaat bagi rakyat.